Rina, kau lebih baik pergi, wanita jahat. Kami tidak takut padamu. Kau pikir kau mau lari kemana, Kai? Kau harus membayarnya padaku. Jangan ikuti aku. Wanita hantu gila, jauhi aku. Kau wanita gila. Mereka memperkosaku satu persatu. Sakit sekali. Sekarang aku akan memperkosa dia di depanmu. Rasanya sakit sekali, Nek. Oh, Buddha. Cucu perempuanku yang malang. Mengapa kau harus menderita seperti ini? Kau menyeretku. Dan melindas lenganku dan kakiku dengan motor mereka. Sakit sekali. Cerita hantu wanita Vina. Aku sudah menelepon seseorang untuk menjemputku. Sudahkah kau menghubungi keluargamu? Nenekku bilang motor di rumah sedang bermasalah. Tidak apa-apa, aku bilang padanya kita akan pulang dengan naik taksi. Itu tidak baik tahu. Oke, sebentar. Aku akan menelepon kakakku untuk menjemputmu. Boleh juga. Lihat, kakakku sudah datang. Ayo pergi. Tolong berkendaralah dengan hati-hati dan jangan lupa telepon aku begitu sampai di rumah ya. Sak, pastikan Rina sampai rumah dengan selamat. Ya, jangan khawatir. Kamu bisa mengandalkanku. Ini, Rina, pakai helmmu. Baiklah, kita akan berangkat sekarang ya, Ceta. Kamu juga hati-hati di jalan. Mereka pun berangkat melanjutkan perjalanan, kembali ke rumah masing-masing. Sak, tolong kendarai lebih cepat. Aku merasa ada yang mengikuti kita. Sak mempercepat laju motornya, tetapi saat mereka sampai di jalan yang sepi, tiba-tiba sebuah kayu besar dihantamkan ke kepalanya dari belakang. Motor mereka tergelincir, membuat mereka berdua terlempar. Petugas polisi sedang menyelidiki lokasi kecelakaan. Di mana anak perempuanku? Di mana dia? Di mana anak perempuanku? Anak perempuan Anda telah dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya kami menerima kabar bahwa dia telah meninggal dunia. Saya sangat menyesal atas kehilangan Anda. Aku tidak percaya. Ini tidak terlihat seperti kecelakaan biasa. Tiba-tiba, seorang jurnalis pria bernama Citra maju ke depan. Aku setuju. Ini tidak terlihat seperti kecelakaan biasa. Sepeda motornya tidak terlihat terlalu rusak. Tapi tubuhnya menderita luka parah. Halo, sayang. Putri kita sudah pergi. Jenazah Rina dibawa pulang untuk disemayamkan. Cucuku sayang, kau tidak seharusnya meninggal begitu muda. Apakah kau merasakan banyak rasa sakit? Nenek, kau memanggilku, kau tidak mati? Dia membuka kain itu, wajah Rina sudah tak bernyawa. Nenek, beristirahatlah terlebih dahulu. Biarkan aku yang membantu membersihkannya. Kau sedang sangat sedih sekarang, dan kau juga perlu merawat dirimu sendiri.
Tidak, aku bersumpah. Dia baru saja berbicara padaku. Dia ingin memberitahuku sesuatu. Citra menyalakan komputer dan berbicara pada dirinya Aku sendiri. tidak bisa membiarkan ini berlalu. Ini jelas bukan kecelakaan. Ini adalah ketidakadilan yang sangat serius. Tolong aku. Siapa itu? Siapa yang baru bicara? Aku mungkin hanya membayangkan hal-hal yang aneh, terlalu banyak mikir. Kenapa Ceta belum datang ke pemakaman? Aku belum melihatnya. Upacara akan segera dimulai. Aku belum melihatnya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya. Kenapa kamu tidak datang ke pemakaman Rina? Nenek bertanya tentangmu. Lina, aku tidak bisa. Ini salahku. Kalau aku tidak membiarkan Sak membawanya pulang, ini tidak akan terjadi. Jangan berpikir seperti itu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Menyakiti dirimu sendiri hanya akan menyakitimu lebih dalam. Hari ini, Citra pergi menemui Bibi Vina yang merupakan seorang penata rambut karena ia ingin tahu sedikit tentang latar belakang Vina. Mereka masih tidak percaya bahwa Halo, dia Tante. meninggal dalam kecelakaan. Aku jurnalis yang merekam kecelakaan kemarin. Ayo duduk dan minum teh. Mari kita bicara. Ya. Saya datang ke sini karena saya punya beberapa keraguan tentang kecelakaan beberapa hari yang lalu dan juga karena saya tidak sepenuhnya percaya pada polisi saat mereka mengatakan itu hanya kecelakaan lalu lintas. Sejauh yang aku tahu, tidak. Bahkan Cita pun tidak pernah berhubungan dengan geng motor. Apakah dia pernah terlibat secara romantis dengan kelompok motor besar itu? Bisakah aku bertemu dengan keluarga Rina? Aku punya hal-hal yang ingin dibicarakan. Aku akan mencoba menghubungi mereka. Tapi ada sesuatu yang ingin aku katakan itu? kepadamu. Cita dan aku memiliki sifat aneh. Kita bisa berkomunikasi dengan arwah. Itu terdengar seperti tahayul. Maaf, aku tidak percaya hal seperti itu. Tahukah kamu, ketika seseorang meninggal, arwahnya tinggal selama 7 hari mencari keadilan atau penutupan. Jika mereka tidak mendapatkannya, mereka tidak bisa beristirahat. Ini salahku. Ayo makan sayang, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Rina sudah beristirahat sekarang. Aku tidak lapar. Aku akan makan nanti. Ibu Cita keluar, meninggalkan Cita duduk dan melihat foto dirinya bersama Vina duduk menangis sendirian. Kenapa kamu duduk sendirian hari ini? Ada yang menggangguku, Nek. Siapa yang berani mengganggu cucu cantikku? Mereka membuliku karena aku cantik, Nek. Dia seorang laki-laki, Nek. Kalau begitu, apa yang harus kau lakukan? Buatlah dia malu di depan semua orang. Benar kan? Ide bagus. Aku akan pastikan dia dipermalukan. Rina, aku sangat merindukanmu. Apakah kau sudah di surga? Cucuku, kau pasti sudah banyak menderita. Aku sangat merindukanmu. Apakah kau sudah pergi ke surga? Kai, cepatlah packing barang-barangmu. Ayahmu sudah menyiapkan semua dokumen. Kau akan pergi belajar ke Amerika.
Aku tidak mau belajar di sana, Ibu. Aku tidak punya teman di sana. Apa maksudmu, anak nakal? Kamu hanya bergaul dengan preman pasar, mengonsumsi narkoba, dan berkeliling dengan geng motor itu. Kapan ini akan berhenti? Setiap hari kita membuang waktu untuk membersihkan kekacauanmu. Dan kamu, ibunya, selalu membelanya. Tidakkah kamu melihat betapa kacau dia sekarang? Jangan marah. Biarkan aku bicara padanya. Mari kita anggap ini sebagai kali terakhir. Aku tidak akan membiarkannya terjadi Saat lagi. ini mereka sedang menyelidiki kasus geng motor besar ini dengan sangat serius. Lebih baik kamu cari cara agar dia bisa dibebaskan lebih cepat. Itu akan jauh lebih baik. Anak nakal. Tidak, mungkin pembantu lupa mematikan air. Rina, kamu lebih baik pergi. Wanita jahat, aku tidak takut padamu. Kau pikir kau mau lari kemana, Kai? Kau harus membayarnya padaku. Pergi sekarang, pergi. Jangan ikuti aku, Rina. Wanita gila, pergi. Kau sudah mati sekarang. Apa itu suara dentuman keras? Ah, anakku, apa yang kau lakukan? Ya Tuhan, tolong anakku. Tidak, apa yang kau lakukan, anakku? Aku pantas mati. Aku sangat takut. Aku pantas mati. Hari ini, Citra mengunjungi Ibu Cita. Tiba-tiba, Cita masuk. Halo, apakah kau orang yang mengunggah program di YouTube? Ya benar. Hari ini aku ingin menanyakan beberapa hal mengenai kecelakaan yang disebut-sebut bisa dibilang agak ganjil. Citra, apa yang ingin kau ketahui? Aku bisa memberitahumu karena aku adalah teman dekat Vina. Aku ingin tahu apakah Vina memiliki hubungan dengan geng motor besar. Ya, dia punya. Oke, aku akan bertanya lebih lanjut. Bolehkah aku merekam suaramu? Iya, dia pernah menceritakan padaku tentang geng motor besar yang terkenal di sekolah. Nama pemimpinnya adalah Kai. Dia terlibat dan mengikuti Rina. Aku tidak bisa membantunya. Dia terus diganggu oleh Kai. Tapi Vina sangat kuat. Dia tidak pernah menyerah. Dia bahkan melawan balik. Dia sering mempermalukan Kai di depan banyak orang. Pernah, Vina bahkan pernah meludahi dia, yang membuatnya sangat marah padanya. Terima kasih banyak atas informasi yang kau berikan. Setelah Citra pergi, Cita masuk ke dalam kamarnya dan menangis sendirian. Matanya terbalik dan dia kejang-kejang di tempat tidur. Tangan dan kakinya berputar-putar. Anakku, ada apa? Tolong anakku. Anakku, aku masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi pada Rina. Melihat bekas luka di tubuhnya dan hatiku merasa Aku sakit. merasakan yang sama. Tiba-tiba, tetangga laki-laki berlari masuk. Nenek, ada sesuatu yang terjadi. Rina sedang memasuki Cita. Dia bilang dia tidak akan pergi kemanapun kecuali dia bertemu dengan kerabatnya. Cucuku, itu suara cucuku. Nenek, aku di sini. Aku kesakitan. Ini sakit sekali, Nek. Mereka membunuhku, Nek. Cucuku, ceritakan padaku siapa yang menyakitimu, cucuku. Aku ingin minum air. Aku sangat lapar dan darah, Nek. Baiklah. Ambilkan dia minum segera. Nenek menuangkan air untuk Ceta. Kakak perempuan Rina merekam adegan itu di ponselnya. Nenek, lenganku sakit. Kakiku sakit. Dan di sini juga. Sakit sekali. Ceritakan pada nenek. Aku akan mencari mereka
dan membalas dendam untukmu. Siapa yang begitu kejam padamu? Mereka mengejarku. Mereka menyerangku Jangan dari mendekat ke belakang. motor kita. Bos besar sudah selesai. Tunggu sebentar, kita akan mengikat mereka ke motor dan menyeret mereka pergi. Gimana sekarang? Jadi tangguh? Kamu pikir kamu begitu kuat? Tangkap dia untukku. Tidak, kalian bajingan. Jangan sentuh dia. Bertarung denganku. Pria tangguh ya? Cara dia kesini agar dia merasakan tinjuku. Terima ini. Aduh. Berani mengganggu kita? Sekarang aku akan memperkosa dia di depanmu. Seret dia ke sini. Mereka memperkosaku satu persatu. Sakit sekali. Sekarang aku akan memperkosanya di depanmu. Mereka memperkosaku satu persatu. Sakit sekali. Oh Buddha, Aku memperkosamu. cucu perempuanku yang malang. Mengapa kau harus menderita seperti ini? Mereka menyeretku dan melindas lenganku dan kakiku dengan motor mereka. Sakit sekali. Karena Citra tidak datang ke pemakamanku, aku datang ke rumahnya. Sekarang aku pergi, Nek. Tidak ada yang bisa menahan air mata mereka. Mereka menangis dengan sangat sedih. Lina mengirim video itu ke Citra dan mengunggahnya di media sosial. Hal ini memicu dukungan publik yang kuat dan tuntutan untuk penyelidikan ulang. Karena begitu banyak warga menuntut penyelidikan ulang atas kematian Vina, kami telah meminta untuk menggali jenazah untuk otopsi ulang. Cucu perempuanku seharusnya meninggal dengan tenang. Tetapi jika ada ketidakadilan, aku setuju untuk membiarkan polisi menggali kuburannya kembali untuk pemeriksaan. Setelah otopsi kedua, polisi mengidentifikasi 11 tersangka. Namun, 3 diantaranya, termasuk Kai, telah melarikan diri dan menghilang tanpa jejak. Tonton film selengkapnya di kanal YouTube Drama Motion Indonesia. Tautan ada di kolom komentar.